demi kesejahteraan dengan tingkat kenaikan bervariasi, sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280% PAN-RB. Dawakan dan berkoordinasi terkait rencana tersebut, kita baru saya menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga, tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple kita naikin apa? Naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya kita kan selalu lihat, ini bagian dari bagi kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi sektor Han, makanya kita kerjasama dengan Menpan, kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya kita lihat selalu, kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa, dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fisik kita seperti apa, sangat lengkap, sangat detail, dan yang mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian di mana terjadi perang dagang, perang ekonomi, terjadi persaingan keras untuk hegemon global, di mana di tengah tanda-tanda optimis bahwa konflik peperangan besar sudah bisa kelihatan, ada tanda-tanda dapat diselesaikan, muncul juga kondisi-kondisi ketegangan di tempat-tempat lain. Jadi di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri, Koordinator Ekonomi dan Gubernur B, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian, baik Bapak Ibu, ASN dan juga pensiunan. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya terus menantikan channel dan informasi dari kami, dan kami akan mengawal terus terkait dengan kesejahteraan bagi Bapak Ibu, pensiunan PNS semuanya. Baiklah, kita ada informasi yang pertama, membuat banyak dari mereka menunggu ya potensi pendapatan tambahan untuk keperluan sehari-hari, seperti yang diungkapkan langsung oleh Purba Yayurisa Dewa dalam beberapa hari kemarin, pada saat konferensi pers di AFBN kita, bahwa Pak Menke menanggapi hal senada ya terkait dengan kenaikan gaji ASN tahun 2025 atau bahkan di tahun 2026. Sebetulnya itu belum ada regulasi resmi yang mengatur perihal pencarian tersebut, namun kalau kita lihat dalam isu yang beredar itu, sudah termasuk ya dalam Perpres nomor 79 2025 yang ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto ya sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana dalam kebijakan tersebut ada kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan yang telah tertuang dalam rencana kebijakan, tetapi belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan. Nah, itu kata Purabaya Yuda Dewa ya beberapa hari yang lalu. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu membicarakannya dengan kementerian lain seperti Kementerian RB terkait dengan penyesuaian gaji pensiunan. Nah, pemerintah perlu memastikan bahwa semua aspek regulasi, kesiapan anggaran dan juga pemerataan penerimaan sebelum pengambilan keputusan. Senada dengan hal itu, Petaspen juga menegaskan bahwa hingga saat ini untuk kenaikan gaji, itu termaktub ya dalam Perpres nomor 79 2025. Itu belum bisa direalisasikan karena beberapa hal, ya mungkin Menteri Keuangan Ramah ini sedang menghitung ya jumlah anggaran yang bakal terdampak ya dengan adanya kenaikan gaji SM tersebut. Namun senada dengan hal itu, Kemenpan RB justru ya telah melayangkan surat langsung kepada Menteri Keuangan terkait dengan kenaikan gaji SN ini. Karena memang ini sudah termasuk ya dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 79/2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025, dan mau apa pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB mengajukan usulan tersebut ke Menteri Keuangan dan sampai saat ini masih belum direalisasikan. Mungkin ada beberapa hal, ya teman-teman juga harus bersabar ya. Presiden Prabowo dalam hal ini ingin terus membantah, memberantas korupsi ya, bagi aparat-aparat atau koruptor-koruptor ya. Nah, sehingga nanti KPK dari hasil korupsi tersebut, uangnya itu kembali ke kas negara. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan tahun 2026 ini segera terrealisasi, karena kalau kita lihat dalam peraturan Presiden ini, terkait dengan pemutakhiran RKP tahun 2026 ada 8 program, hasil terbaik cepat ya yang pertama. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, dan ini sudah berjalan mungkin hampir 70 atau 80%. Selanjutnya, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG ya untuk menuntaskan beberapa penyakit ya, dan juga selanjutnya itu mencetak dan meningkatkan produktivitas.
lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan juga nasional. Dan ini sudah dijalankan pula ya. Dan Ausmi Bamangan Skuli, sekolah unggur terintegrasi setiap kabupaten, di mana Kemendikdasmen ini telah mengeluarkan aplikasi atau fitur yaitu revitalisasi sekolah, ya, dan ini sejalan dengan visi misi dari Prabowo Subianto yang ingin membangun 6.000 sekolah di 2026 ini, sebagaimana pidato kemarin pada Hari Guru Nasional, dan melanjutkan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan, absolut, dan yang keenam sini ada yang keenam ya teman-teman, ini perlu digarisbawahi, menaikkan gaji ASN dan juga pensiunan, di antaranya guru dosen, tenaga kesehatan, dan juga penyuluh hingga TNI, Polri dan pejabat lainnya. Nah, di poin ke-6 ini belum teralisasi nalo ya kalau kita lihat, dan kita akan terus mengawal ya agar perpres tersebut, di poin 6 khususnya ini bisa terrealisasi, karena banyak sekali Bapak Ibu, pensiunan nih mungkin yang sudah berpuluh-puluh tahun, ini ingin sekali dinaikkan gajinya, ya kalau kita lihat beban hidup, atau inflasi yang cukup tinggi, tahun 2025 ke tahun 2026 ini, mengharuskan mereka ya, hidup lebih layak. Dengan adanya kenaikan gaji ini, mungkin saja kalau pensiunan itu lebih besar ya 12%, seperti yang kita ketahui 2024 kemarin. Kalau ASN itu mendapat kenaikan 8%, dan mudah-mudahan di bawah, kepemimpinan Presiden Prabowo ini lebih besar lagi ya. Seperti hakim yang bisa mencapai 280%, ini cukup besar sekali ya, melanjutkan pembangunan infrastruktur, desa dan kelurahan dan bantuan langsung tunai, ya ini sudah terrealisasi karena untuk BLT ini bisa dinilai oleh dana desa ya, BLTDD, dan mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto, ini sudah mungkin berjalan dan di poin ke-6 ini, tahapannya itu masih sampai surat dari Kemenpan RB, nah jadi ini menemukan progres yang sangat baik. Ya teman-teman, kalau kita lihat di beberapa bulan kemarin, Kemenpan RB itu belum mengusulkan. Nah sekarang Kemenpan RB sudah mengusulkan. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan, berapa persen nih dinaikannya? Berapa ya seperti itu jadi Kementerian Keuangan lagi menghitung dulu ya, kemampuan fiskal dari APBN. Jadi bersabar ya teman-teman. Seperti apa yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya kemarin ya teman-teman. Bisa kita simak, kita sekalian, saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat, saya merasa bahwa 1 tahun pemerintahan yang saya pimpin, ternyata di akhir 1 tahun, kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan.